Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri kepada teman-teman. Nama saya Desi Winda Fitriasih. Saya melanjutkan sekolah di perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin dari perkenalan saya sudah cukup ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai pada materi hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, yang sebelumnya modul materi sudah saya kirimkan kepada teman-teman semua. Nah, langsung saja pada kegiatan satu ini saya akan menerangkan mengenai pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu atau biasanya 1 tahun. Manfaat dari pendapatan nasional yaitu 1. Dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Yang kedua, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dan yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, pada kegiatan 2 ini, penjelasan mengenai konsep-konsep pendapatan nasional yang terdiri dari 1. PDB atau GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. GDP bersifat bruto atau kotor. Yang kedua, PDRB atau GRDP adalah menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. Yang ketiga, PNB atau GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara yang berada di luar negeri. Yang keempat, PNN atau NNP adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan barang modal. Yang kelima, NNI adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang keenam, PI adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Dan yang ketujuh, DI adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajar 3, di mana cara perhitungan pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan per kapita. Capaian pembelajaran di kegiatan 3 ini, Anda dapat mengetahui kemajuan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat atau penurunan pendapatan nasional. Sub capaian pembelajaran, Anda mampu memahami cara perhitungan pendapatan nasional dan mampu membedakan pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita. Pokok-pokok materinya yaitu perhitungan pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan per kapita. Pengertian perhitungan pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Pada pendekatan ini, kita ditekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 ditambah titik-titik ditambah Qn kali Pn. Keterangannya yaitu
di mana Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke 1, Pn adalah harga barang ke N, Q1 adalah jenis barang Q1, Qn adalah jenis barang ke N. Yang kedua, pendekatan pendapatan, income approach. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi yang meliputi 1. Upah gaji atau W adalah balas jasa pemilik tenaga kerja. 2. Sewa atau R adalah balas jasa pemilik tanah. Bunga atau I adalah balas jasa pemilik modal. 4. Keuntungan profit atau P adalah balas jasa pengusaha. Jadi, secara sistematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W adalah pendapatan bersih dari sewa, I adalah pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuangan perusahaan dan usaha perorangan. Contohnya yaitu dengan sewa tanah Rp30.000, upah Rp250.000, bunga modal Rp50.000, laba usaha Rp40.000, dan hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Cara menyelesaikannya yaitu menggunakan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, yaitu Y sama dengan 30.000 ditambah 250.000 ditambah 50.000 ditambah 40.000, dan hasilnya 370.000. Dan yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara yang meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atau consumption. 2. Investasi domestik bruto atau investment. 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah atau government expenditure. 4. Ekspor neto atau neto ekspor, yaitu ekspor dikurangi impor. Yang rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurang M, dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Dengan contoh soal, pengeluaran konsumen Rp125.000, tingkat investasi Rp150.700, pengeluaran pemerintah Rp130.000, nilai ekspor Rp225.250, nilai impor Rp170.500, dan Anda menghitung besarnya pendapatan nasional dengan pengeluaran. Dengan cara menyelesaikannya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurang M. Y sama dengan Rp125.000 ditambah Rp150.700 ditambah Rp130.000 dan ditambah Rp225.250 dikurang dengan Rp170.500 dengan hasil Rp405.700 ditambah Rp54.750 dan hasil akhirnya yaitu Rp450.450.
Pendapatan per kapita dengan pengertian umum atau PKK adalah suatu indikator kesejahteraan dan juga tingkat kemakmuran pada suatu negara karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut. Pendapatan rata-rata penduduk ini juga bisa dijadikan gambaran umum untuk mendapatkan nilai produk domestik bruto atau PDB per kapita. Dalam dunia ekonomi, PDB adalah suatu nilai pasar pada semua barang dan jasa yang diterapkan pada suatu negara dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapatan nasional dan per kapita sangat erat sekali kaitannya antara keduanya. Secara matematis, pendapatan per kapita dapat dirumuskan dengan pendapatan per kapita atau PDB sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk atau pendapatan per kapita PDB sama dengan pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. 2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Dan yang terakhir, pedoman pengembalian kebijakan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, saya berikan tugas yaitu mencari data GNP dan populasi penduduk 5 negara dari 5 benua yang berbeda pada tahun tertentu. Dan hitunglah pendapatan per kapitanya negara masing-masing tersebut. Kemudian golongkan negara-negara tersebut menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. Kerjakan masing-masing dan dicatat di buku catatan Anda untuk melatih pemahaman Anda sendiri. Sebelum saya mengakhiri materi ini, saya memiliki 1 kata 2 kata yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Maka dari itu, tetap semangat dan selalu tetap berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.